Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Berjumpa kembali di kelas Matematika Peminatan kelas 10. Masih bersama dengan saya Ibu Erna Wahyuni. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat logaritma. Sudah siap belajar ya? Silahkan berdoa terlebih dahulu biar ilmu yang dipelajari berkah dan bermanfaat. Baik, terkait dengan sifat-sifat logaritma, kemarin kita sudah belajar bahwa definisi logaritma itu sama dengan bentuk lain dari perpangkatan sebenarnya. Jadi ada A log B sama dengan C, maka senilai dengan sini ya. Ada A log B sama dengan C, senilai dengan A pangkat C sama dengan B. Jadi ada bilangan pokoknya itu A, kemudian pangkatnya itu adalah C, dan hasil perpangkatannya adalah B, begitu. Nah, untuk kasus ini ada sifat umum yang nantinya dipakai untuk sifat-sifat selanjutnya. Seperti ini misal, A log A itu sama dengan 1 ya, karena kan ini A pangkat 1 sama dengan A. Kemudian kalau A log 1 itu hasilnya sama dengan 0, karena A pangkat 0, di sini A pangkat 0, hasilnya adalah 1. Kemudian ada A log A pangkat N, itu sama dengan N, karena A pangkat N sama saja dengan A pangkat N, kan begitu. Ini adalah sifat umum dari logaritma. Nah, dari sifat umum ini nanti bisa dikembangkan menjadi beberapa sifat lain yang bermanfaat untuk mengerjakan soal-soal logaritma. Ibu tuliskan di sini ya. Sifat yang pertama, misal Ibu punya A log B sama dengan M, maka ini mengandung arti bahwa A pangkat M sama dengan B, begitu ya. Kemudian ada A log C sama dengan N. Nah, ini juga mengandung arti bahwa A pangkat N sama dengan C. Begitu. Maka kalau Ibu mau mencari B dikali C, maka sama saja dengan A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Dari sini kan yang atas tadi, B dikali C berarti A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, sesuai dengan sifat perpangkatan, kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah, maka A pangkat M plus N. Nah, dari sini maka kalau kita buat logaritma, bentuk ini menjadi A log B dikali C sama dengan, kan bilangan pokoknya A, hasil perpangkatannya BC, sama saja M plus N. Sehingga bisa kita tuliskan A log B dikali C sama saja dengan M-nya itu tadi adalah A log B, kemudian plus N-nya adalah A log C. Ini adalah sifat pertama untuk logaritma. Untuk sifat yang kedua, hampir mirip dengan tadi ya, berarti ada A log B sama dengan M. Ini kan mengandung arti bahwa A pangkat M sama dengan B. Kemudian ada A log C sama dengan N, mengandung arti bahwa A pangkat N sama dengan C. Nah, kita akan mencari sifat yang kedua dengan pembagian. Itu B per C, kita ambil dari sini ya. B per C itu berarti kan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Maka B per C ini sesuai dengan sifat logaritma untuk sifat pangkat ya.
bilangan pokok sama, berarti A pangkat M dikurangi N. Nah, dari situ maka kita bisa bentuk logaritmanya, berarti kan A log B per C sama saja dengan M per min N. Sehingga kita dapatkan satu sifat lagi untuk A log B per C sama saja dengan A log B min A log C. Jadi kalau tadi pas penjumlahan itu logaritmanya jadi, pas perkalian tadi logaritmanya jadi penjumlahan, kalau pas pembagian logaritmanya jadi pengurangan gitu. Kita lanjutkan untuk sifat yang ketiga terkait dengan logaritma ya. Berarti ada A log B pangkat N. Ini sama dengan apa? Nah, bisa kita jabarkan di sini. A log B pangkat N itu kan artinya A log B kali B kali B dan seterusnya sebanyak N, gitu ya. Maka sesuai dengan sifat pertama tadi bahwa kalau perkalian itu kan menjadi penjumlahan, berarti kan bisa kita jabarkan jadi A log B ditambah A log B ditambah A log B terus ya, dan seterusnya ditambah A log B sebanyak N. Nah, berarti bisa kita tuliskan N dikali A log B. Maka untuk sifat yang ketiga ini kita peroleh A log B pangkat N itu akan sama dengan pangkatnya kayak ditendang ke depan gitu, N dikali A log B. Nah, ini dia sifat yang ketiga. Untuk sifat yang keempat, Ibu punya A log B sama dengan M. Ini mengandung arti bahwa A pangkat M sama dengan B. Maka sesuai dengan sifat logaritma yang tadi kita bisa manfaatkan ya. Jadi ada, tadi kan kita peroleh A pangkat M sama dengan B. Nah, kedua ruas kita bisa kasih bilangan pokok yang sama. Misal kedua ruas kita kasih N log semua ya. Jadi yang ruas kiri jadi N log A pangkat M, yang ruas kanan jadi N log B. Kita kasih perlakuan yang sama ya, kedua ruas kita kasih N log. Nah, sesuai dengan sifat yang nomor 3 tadi bahwa pangkat yang ada di sini bisa kita tendang ke depan, berarti jadi M dikali N log A sama dengan N log B. Berarti M itu sama saja dengan N log B dibagi dengan N log A. Lah, M itu tidak lain tidak bukan adalah A log B ya, tadi yang pas di awal ini. Maka untuk sifat yang keempat ini kita dapatkan bahwa A log B itu sama saja dengan N log B per N log A. Nah, ini dia sifat yang keempat. Untuk sifat yang kelima, ini kita bisa manfaatkan sifat yang keempat tadi bahwa A log B sama dengan, kan bisa dijabarin tuh pakai log B per log A ya, dengan bilangan pokoknya itu bebas, boleh milih, yang penting sama. Nah, kebetulan di sini Ibu milihnya B ya. Yang atas bawah kita kasih B, maka B log B itu kan tadi sesuai dengan sifat umumnya sama dengan 1. Jadi 1 per B log
A. Maka untuk sifat yang kelima ini kita peroleh bahwa A log B sama saja dengan 1 per B log A. Seperti ini sifat yang kelima. Kita lanjutkan ke sifat yang keenam. Ini terkait dengan bilangan pokoknya punya pangkat AN log B pangkat M. Nah, punya pangkat semuanya ya, sama dengan C. Nah, ini kita bisa buat menjadi bentuk perpangkatan bahwa A pangkat N pangkat C gitu ya, sama dengan B pangkat M. Nah, bisa kita kalikan sesuai dengan sifat perpangkatan. A pangkat NC sama dengan B pangkat M. Nah, berarti kalau B sendiri pangkatnya dibagi M ya, berarti A pangkat NC per M, begitu. Kalau kita buat logaritma kan berarti A log B sama dengan N kali C per M. Nah, biar di sini tinggal C saja, maka kan kedua ruas kita kalikan dengan M per N ya. Semua kita kalikan dengan M per N, berarti kita peroleh M per N dikali A log B sama dengan, ini kalau dikali M per N kan jadi NM-nya habis, tinggal C. Padahal C itu A pangkat N log M B pangkat M. Maka dari sini kita peroleh C itu kan A pangkat N log B pangkat M, itu sama saja dengan ini ya, berarti M per N A log B. Jadi pangkat belakang per pangkat depan A log B. Itulah sifat yang keenam. Untuk sifat yang ketujuh, berarti ada A pangkat A log B. Jadi ada suatu bilangan pokok dipangkatkan logaritma ya. Hasilnya sama dengan apa gitu. Kita misalkan dengan misal ya, A log B sama dengan C gitu. Berarti kan A pangkat C sama dengan B ya. A pangkat C sama dengan B. Berarti kalau ada A pangkat A log B, A log B sendiri kan tadi C ya kan. A pangkat C ini sama saja dengan A pangkat C. A pangkat C hasilnya sama dengan B. Maka untuk sifat yang berikutnya ini ada A pangkat A log B, hasilnya ya sama dengan B, begitu. Nah, inilah sifat yang terakhir, sifat ketujuh. Jadi minimal ada 7 sifat ya. Silahkan dikuasai betul untuk menyelesaikan berbagai soal tentang logaritma. Begitu. Dari Ibu cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.